Video ini adalah spoiler dari film dan mengandung kata-kata yang kurang baik dan tidak bermanfaat untuk anak balita. Maaf, kura sambak dulu bertahap alau perkuesto penuh politika. Cek, apa kabar CSku? Tetap berpikiran positif ya, agar kalian kuat dalam menghadapi keadaan saat ini. Oke, semoga COVID ini segera hilang dan kita beraktivitas seperti biasa. Kayak nongkrong beli kopi doang, rebahan di kosan temen mungkin, dan ngajak gebetan untuk main dan nongkrong di malam hari. Asik anu boga. Oke, kali ini kami akan menceritakan film kedua dari film sequel yang berdasarkan novel dengan nama yang sama. Film ini sama seperti film yang pertama, masih tetap disutradarai oleh Wes Ball. Dan film ini dirilis pada September 2015 di Amerika Serikat. Di film kedua ini akan ada pemeran-pemeran baru dari film yang pertama, seperti Jacob Loveland sebagai Aris Jones. Lalu ada Rosa Salazar sebagai Brenda. Lalu ada Catherine McNamara sebagai Sonia. Cantik ya. Lalu ada Natalie Emmanuel sebagai Harriet yang bermain di film-film favorit saya seperti bermain di Game of Thrones dan juga di film Fast and Furious. Lalu ada Aidan Gillen sebagai Jensen atau Redman dan juga bermain di film favorit saya yaitu Game of Thrones. Lalu ada juga Barry Pepper sebagai Vince, aktor senior dari film-film bule ya. Dan juga Lily Taylor sebagai Mary Cooper. Untuk kalian yang belum menonton review film pertamanya, kalian bisa klik link di bawah video ini. Dan untuk kalian yang belum menonton filmnya, kami sarankan dulu untuk menontonnya secara full. Dan film ini masih bergenre thriller, distopia, fiksi ilmiah. Kencangkan sabuk pengaman dan siapkan cemilan, and stay tuned. Dan film yang akan kami bahas adalah The Maze Runner seri kedua dengan tema The Scourge Trial. Oke, kita masuk ke dalam filmnya. Menyambung dari seri pertamanya, Thomas terbangun dari tidurnya dan berada di helikopter yang telah menyelamatkannya sebelumnya. Helikopter membawanya ke sebuah markas tentara di padang pasir. Sesaat sebelum menuju pintu gerbang, ternyata ada gerombolan zombie dan menyerang mereka. Untunglah para tentara dengan senjatanya dapat melindungi mereka. Zombie di sini disebut dengan Krang. Thomas, Minho, Teresa, dan kawan-kawan yang selamat bergabung ke dalam markas tersebut yang dipimpin oleh Jensen atau Aidan Gillen yang tadi sudah disebutkan. Jensen memberikan mereka tempat tinggal yang nyaman dan makanan yang enak. Hanya saja dia mengatakan bahwa tempat ini adalah sementara dan mereka akan dipindahkan ke tempat yang lebih aman. Mengingat adanya keterbatasan, maka mereka akan dipindah secara bertahap dan nama-namanya akan diumumkan semacam seperti lotre oleh Jensen. Mereka dites dan dilatih fisiknya. Namun ada anggota di sana yang mengajak Thomas untuk ke tempat lain. Dan di sana ditemui oleh Jensen. Dan Teresa ditempatkan yang berbeda dari teman-temannya. Kita dilihatkan di sana sudah ada remaja-remaja lainnya berjumlah ratusan yang juga selamat dari labirin-labirin yang dibuat oleh Wicked. Saat mereka sedang bercengkrama dengan tim lain yang pernah terjebak juga di labirin, tiba-tiba ada Jensen dan stafnya yang akan mengumumkan orang-orang yang akan dibawa ke tempat yang lain. Dan di sana, Thomas melihat Teresa dibawa secara pribadi oleh tim di sana. Dan Thomas mengikutinya dan memanggil namanya. Namun di sana keamanan mencegah Thomas agar tetap di tempat dan memastikan bahwa Teresa akan baik-baik saja. Dan akhirnya mereka dibawa ke kamar yang sudah disediakan untuk mereka, namun Thomas kebingungan karena mengapa Teresa dibawa pribadi dan terpisah. Salah satu remaja bernama Aris, yaitu Jacob Loveland,
tampak berbeda dengan yang lainnya, menyendiri dan aneh tingkah lakunya. Rupa-rupanya Aris memperhatikan semuanya itu. Dan saat di malam hari ketika Thomas akan hendak tidur, tiba-tiba muncul Aris dari lubang angin dan mengajaknya untuk melihat sesuatu. Thomas di sana penasaran dan akhirnya mengikutinya. Mereka mengintip dari lubang angin terhadap suatu ruangan di mana ada orang yang sakit atau terbaring di ranjang dan dibawa masuk ke dalam ruangan. Orang yang masuk ke dalam tidak akan pernah keluar lagi. Di sana Thomas menanyakan kepada Aris mengapa dia yang dipilih untuk melihat ini semua. Aris di sana menjawab karena Thomas adalah berbeda dari yang lainnya dan Thomas adalah seorang ketua dari grupnya. Keesokannya Johnson memanggil nama-nama yang akan dibawa ke tempat lain lagi. Tapi di sana Thomas terlalu kepo untuk tahu keadaan semuanya dan dia penasaran. Saat orang-orang itu dibawa, Thomas nekat untuk mengikutinya dan berpura-pura sebagai orang yang dipanggil. Namun, keamanan di sana mengetahui bahwa Thomas bukan bagian dari orang-orang yang dipanggil tadi. Dia dicegah dan di sana terjadi sedikit keributan antara Thomas dan keamanan di sana. Namun ada Johnson yang menenangkannya. Dan keributan itu dimanfaatkan Thomas untuk mencuri kartu identitas penjaga tersebut. Dan akhirnya mereka dimasukkan kembali ke dalam kamar mereka secara paksa. Di sana mereka berdebat. Neo tidak terima dengan kelakuan Thomas yang aneh karena menurutnya Thomas harusnya beruntung karena sudah berada di tempat yang aman. Namun mereka tiba-tiba dikagetkan oleh Aris yang tiba-tiba keluar dari lubang angin itu lagi. Thomas dan Aris akhirnya kembali masuk ke dalam lubang itu dan menuju ruangan rahasia. Dengan modal kartu identitas penjaga yang tadi dicuri, mereka akhirnya bisa masuk ke dalam ruangan itu. Betapa terkejutnya mereka yang dilihatkan remaja-remaja yang digantung dan terhubung dengan selang-selang dalam laboratorium itu. Seperti disedot isi kepalanya. Ngeri. Dan rupa-rupanya mereka adalah orang-orang yang memenangkan lotre yang namanya dipanggil untuk dipindahkan ke tempat yang aman. Jadi, mereka tidak dipindahkan, melainkan dijadikan ajang percobaan laboratorium. Dan tiba-tiba, Johnson muncul dan melakukan pembicaraan video atau video call dengan direktur yaitu Patricia Clarkson yang merupakan ketua Wicked. Terungkap sudah bahwa Jensen adalah anggota Wicked juga. Ava memerintahkan Jensen untuk membawa Thomas dan kelompoknya seperti orang-orang yang sudah digantung tadi. Lalu Thomas dan Aris dengan tergesa-gesa kembali ke kamar dan mengajak semuanya kabur karena Thomas sudah mendengar semuanya dan mereka sedang berada dalam keadaan bahaya sekarang. Saat Johnson akan membuka pintu, pintunya sudah ditahan oleh Thomas dan tidak bisa dibuka. Adegan selanjutnya terjadi kejar-mengejar antara mereka di sana. Mereka bertemu dengan salah satu staf dari anggota Wicked dan membawanya sebagai tawanan. Di sana mereka masuk ke ruangan di mana Teresa disimpan, membangunkannya dan membawanya. Adegan selanjutnya, pada saat-saat kritis, Thomas dan kawan-kawan terjebak di depan pintu yang tidak bisa terbuka. Namun akhirnya ada Aris membuka di balik pintu, dan akhirnya mereka berhasil meloloskan diri dari markas. Namun sayangnya saat di luar markas ternyata padang pasir yang gelap sehingga mereka harus tetap berlari karena pasukan Wicked tetap mengejar mereka. Dan akhirnya mereka tiba di suatu gedung yang gelap dan mereka berusaha menghidupkan listrik untuk meneranginya. Namun saat mereka mencari saklar, mereka melihat jejak manusia. Dan akhirnya Minho menemukan genset dan begitu listrik dihidupkan, ternyata muncul zombie-zombie atau Krang yang mengejar mereka. Lagi-lagi mereka harus lari untuk menyelamatkan diri karena Krang di sini larinya juga kencang. Dan akhirnya mereka bisa bersembunyi dan selamat.
Keesokan harinya, mereka melanjutkan perjalanan melewati padang pasir dan gedung-gedung yang sudah hancur. Mereka melanjutkan perjalanan untuk mencari pasukan tentara bernama The Right Arm. Nama ini didengar oleh Thomas pada saat pembicaraan antara Ava dan Jensen, bahwa pasukan inilah yang melawan mereka dan menghancurkan beberapa markas Wicked. Namun saat mereka beristirahat di perjalanan, dan ternyata Winston sudah terpapar virus oleh cakaran Krang tadi. Dan daripada berubah menjadi Krang, dia memutuskan untuk bunuh diri. Dan Neo di sana memberikan pistol kepada Winston untuk mengakhiri hidupnya. So sad, bro. Saat mereka beristirahat dan tertidur di jalanan, Thomas dikagetkan dan melihat cahaya di kejauhan. Namun di sana ada badai yang menghampiri mereka, sehingga mereka harus berlari menjauh dari badai itu. Dan saat akan sampai di depan gedung itu, Minho dan Thomas tersambar oleh petir Thor. Minho dan Thomas terjatuh, namun Minho di sana pingsan. Namun tidak apa-apa, Minho terbangun lagi. Dan tiba-tiba di sana mereka dikagetkan oleh para Krang yang sangat banyak. Dan ternyata Krang itu dirantai. Dan adegan selanjutnya mereka bertemu dengan Brenda, yaitu Alisa Salazar. Dan Brenda di sana membawanya untuk masuk ke dalam dan membawa pada kelompok orang-orang yang selamat dan bertahan hidup. Di sana Brenda membawa mereka untuk dibawa kepada George, pemimpin dari kelompok itu. Saat George bertanya dari mana asal kalian dan apa untungnya bagi George, Thomas menjawab bahwa mereka mencari The Right Arm. Dan di sana George menjawab, apakah mereka mencari hantu? Karena menurut George, The Right Arm hanyalah sebuah mitos. Dan saat ditanya berasal dari mana, mereka dicek tubuhnya dan ada kode barcode di tubuhnya. Karena ada tanda yang berasal dari Wicked, maka George menahan mereka karena mereka berharga dan George ingin menjual mereka ke Wicked. Adegan selanjutnya ketika mereka sedang digantung seperti kalong, George menemui mereka dan ingin mengobrol lebih lanjut. Dan di sana George mulai percaya dengan hantu, yaitu The Right Arm, karena ada komunikasi gelombang radio yang terdengar oleh George. Namun tiba-tiba pasukan Wicked menyerang markas George. Untunglah Thomas dan kawan-kawan berhasil lolos karena Brenda membantu untuk mengeluarkan mereka. Mau tak mau, George yang menyayangi Brenda juga membantu mereka. Di sana, George mengeluarkan piringan hitam dan memainkannya. Ternyata itu adalah sebuah lagu, dan lagu itu adalah lagu Talak Tilu. Dan lagu itu terdengar di seluruh gedung itu. Dan saat lagu itu berakhir, semua gedung itu hancur karena terhubung ke bom yang sudah disiapkan oleh George. Namun Brenda dan Thomas terpisah dari yang lainnya. Mereka melalui jalan yang berbeda dari yang lainnya. Dan mereka berdua kini harus lari dari kejaran Krang yang ada di saluran-saluran God. Namun sayangnya saat berhasil kabur, kaki Brenda terkena cakaran Krang di sana. Thomas cemas melihat kaki dari Brenda, dan di sana Brenda menyadari itu. Kemudian mereka berdua melanjutkan perjalanan untuk menemui Marcus yang tahu keberadaan The Right Arm. Saat mereka sampai di suatu tempat pesta dugem ajeb-ajeb, Brenda menanyakan kepada wanita di sana di mana keberadaan Marcus. Namun ada lelaki yang keluar dan berkata bahwa itu adalah tempatnya. Dan Marcus sudah tidak ada. Lelaki itu menyarankan untuk masuk ke dalam dan meminum tuak sebagai tiket masuknya. Dan ternyata di sana mereka dipaksa, akhirnya mereka meminumnya dan dibawalah ke dalam. Dan adegan selanjutnya saat mereka di dalam tempat dugem,
Thomas sudah enjoy karena minuman tadi. Hingga tersadarkan diri, mereka saling beradu lidah dan bercumbu rayu. Namun Thomas di sana jatuh pingsan. Saat terbangun, Thomas tersadar dan sudah berada bersama kelompok yang lainnya. Di sana ternyata Markus sudah diikat oleh George dan mengaku agar memberitahu di mana The Right Arm. Namun Markus tidak memberitahunya dan terus dipaksa. Dan hingga Markus memberitahu George di mana The Right Arm berada. Dan di sana George meminta Bertha. Dan ternyata Bertha adalah mobil Markus. Anjay, namanya Bertha. Akhirnya perjalanan dilanjutkan ke daerah pegunungan dengan mengendarai Bertha, mobil yang tadi dicuri. Dan hingga sampai di daerah perbukitan, mereka dipaksa berhenti karena banyak mobil yang menghalangi perjalanannya. Hingga saat mereka berjalan perlahan, banyak tembakan dari arah yang tidak terlihat. Dan saat George akan meledakkan bom bersama Thomas, mereka ditodong oleh wanita yang sudah ada di depan mereka. Hingga mereka terpojok dan berkumpul. Mereka mengangkat tangannya dan tiba-tiba wanita itu mengenali Aris. Ngeri, si Aris terkenal auge-nya. Dan wanita itu adalah Harriet, yaitu Natalie Emmanuel. Dan wanita satu lagi adalah Sonia, si cantiknya geningan. Akhirnya mereka menemukan The Right Arm. Ternyata kelompok ini bukanlah tentara seperti yang diperkirakan, melainkan kumpulan anak muda dan ketuanya memang mantan tentara. Dan mereka dibawa ke markas The Right Arm. Namun adegan selanjutnya saat mereka diinterogasi oleh ketua dari The Right Arm, yaitu Vince yang diperankan oleh Barry Pepper, tiba-tiba Brenda sakit parah dan terjatuh karena cakaran crank. Dan di sana terjadi sedikit keributan. Dan Brenda hendak ditembak oleh Vince, tapi untunglah ada Dr. Mary yang mengenali Thomas. Dr. Mary mengenali Thomas yang dulu bekerja dengannya di Wicked. Dr. Mary mengatakan Brenda bisa sembuh oleh Thomas, dan akhirnya Brenda diobati oleh dokter, dan dia mengambil darah Thomas dan menjadikannya obat untuk Brenda dan untuk menghambat virus itu. Adegan berlanjut saat mereka berkumpul di sana. Ada Neil, Fry, Minho, dan Thomas tersenyum karena mereka berhasil melewati itu semua dan bisa menemukan The Right Arm. Lalu di sana Thomas mencari Teresa yang berada di atas bukit seorang diri. Teresa di sana mengatakan bahwa dirinya rela untuk diambil darahnya oleh Wicked dan menjadi obat bagi semua orang. Untuk itu, dia menginformasikan bahwa keberadaan mereka saat ini kepada Wicked. Thomas terheran-heran dengan Teresa yang mengkhianatinya, dan Thomas melihat helikopter di kejauhan menuju ke tempatnya. Setan, Teresa. Cepu. Dan benar, pasukan Wicked sudah berada di depan mata. Mereka menyerang semua orang di lembah dan tentunya tidak seimbang perlawanannya karena tidak siap. Dan terjadilah di sana saling tembak-menembak. Namun akhirnya semua tertangkap, termasuk Thomas yang menyerahkan diri. Saat semua dikumpulkan, datanglah di sana pesawat siluman yang membawa ketua dari Wicked, yaitu si Ava, Nini Thea. Di sana Ava dan Dr. Mary berdebat karena cara Ava salah besar dengan mengorbankan banyak darah dan banyak nyawa. Namun Dr. Mary di sana ditembak oleh Jensen. Bangsat! Dan di sana Thomas memegang bom C4 dan mengancam kepada semua Wicked. Dia akan bunuh diri dan teman-temannya mengikuti Thomas dan berpegangan di sana. Tapi saat akan ditekan tombolnya, untunglah George membawa truk dan berhasil membuat keadaan menjadi rusuh kembali. Dia menabrak helikopter yang sedang berparkir.
Namun saat Thomas terjatuh dan akan ditembak oleh Jensen, Brenda berhasil menembak dengan snipernya. Jensen di sana tertembak, namun tidak mati, dan Thomas akhirnya selamat dan berlari. Di sana Vince melakukan hal yang sangat brutal, menembaki anggota Wicked di sana dan menembak helikopter dan berhasil menjatuhkan salah satu helikopter yang sedang terbang. Namun saat Thomas bergabung dengan teman-temannya, di sana Minho menjaga dan menembaki orang-orang Wicked. Namun sayangnya, Minho di sana tertembak oleh senjata listrik dan Minho dibawa oleh anggota Wicked. Ava dan Jensen berhasil melarikan diri dengan membawa Teresa dan Minho serta remaja-remaja lainnya. Thomas tidak berdaya mencegahnya. Keesokan paginya, Vince ingin pergi mencari daerah aman untuk membangun kembali kelompoknya dari awal. Namun Thomas tidak akan pergi dan meminta izin untuk kembali ke Wicked untuk menyelamatkan Minho dan para remaja yang ditawan walaupun sendirian. Dan Thomas berpidato karena ini bukan hanya tentang Minho, tapi tentang kita. Karena Wicked tidak akan berhenti, dan Thomas akan menghentikan itu semua. Di sana, Harriet berkata bahwa dia suka dengan balas dendam. Edan, mantap. Dan pada akhirnya, Vince mengatakan pidato yang bagus dan motor. Oke, lanjut. Pada akhirnya, Vince mengatakan pidato yang bagus dan setuju dengan yang lainnya untuk pergi bersama Thomas membebaskan para tawanan dan bertanya apa rencananya. What is plan? Edan, bahasa Inggris. Dan bersambung ke seri ketiga. Berakhir dengan penasaran, Bor. Namun kelemahan dari film ini adalah pertama ketika Teresa memberitahu keberadaan mereka dan The Right Arm di pegunungan, dengan cara apa Teresa menghubungi? WhatsApp kah? Telegram? Atau email? Atau DM-DM-an gitu? Karena dia tidak membawa telepon atau alat komunikasi apapun. Dalam seri kedua ini, unsur dramanya lebih menonjol dibandingkan seri sebelumnya. Kesetiaan dan pengkhianatan juga akan mengaduk-aduk emosi penonton. Film ini layak ditonton dan lebih bagus dari seri pertamanya. Promo, Film yang cukup menegangkan dan membuat penasaran dan menunggu seri selanjutnya. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Dan nantikan seri selanjutnya yang akan kita bahas tentunya di channel kesayangan kalian. Sayang lagi dong. Di mana lagi kalau bukan di sini? Dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Dan selalu bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video yang kami upload. Sampai jumpa lagi dan jaga kesehatan and see you next time.